Nah, ini kan masalahnya nih kan. Saat dinyalakan dia muncul kode error 42. Sensor ABS nyala, sensor engine nyala. Mesin mah jos, cuman nggak ada masalah berebet atau apa sih bos, cuman nyala aja nih bos. Bisa dilihat ya guys, ini gosong. Nih, halo sahabat Sipa Motor Channel semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya kedatangan motor Yamaha NMAX. Gejala yang dikeluhkan pada motor ini adalah indikator ABS-nya nyala terus otomatis, rem ABS-nya tidak berfungsi, dan speedometernya tidak jalan. Lalu seperti apa panel indikatornya? Mari kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya kawan. Panel ABS posisinya nyala terus, tapi emang normalnya kalau posisi berhenti dia menyala. Pas sudah jalan di kecepatan 10 dia otomatis mati. Nah, kasus di motor ini walaupun dia sudah jalan melebihi 10 km dia tetap melotot, dan indikator engine-nya juga menyala, muncul kode 42. Otomatis rem ABS-nya ini tidak berfungsi ya. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita analisa. Langkah pertama yang harus kita cek sebelum ke yang lain, pertama kita cek dulu kondisi ini ya, sensor speedo yang roda bagian depan. Hal yang terjadi biasanya cukup sepele ya. Saat membuka roda depan, pergantian ban, pergantian laher, pergantian piringan cakram, terjadi biasanya itu dia ketekan ya, yang menyebabkan ini si piringan yang terhubung ke sensor ini tuh terjadi kebengkokan ya. Nah, itu yang terjadi biasanya ya. Hal sepelenya yang menyebabkan indikator ABS-nya nyala terus sama speedonya nggak jalan. Hal yang pertama kalian cek itu pertama dari sini ya, jangan yang ke yang lain dulu. Hal sepele dulu dari sini yang paling utama, langkah pertama dari sini. Sama kalau yang ini ya, kalau yang di tipe non ABS itu kalian cukup cek dulu bagian roda depan aja ya, karena yang roda bagian belakang itu tidak ada sensor. Nah, khusus di NMAX tipe ABS ini jangan lupa juga kita cek sensor yang bagian roda belakang ya. Sensor yang bagian roda belakang, nah seperti ini gambarnya. Kalau di non ABS ini enggak ada ya, ini khusus di tipe ABS. Nah, ini sensor ABS nya ada di roda bagian belakang. Kasusnya sama, yang biasanya terjadi itu setelah pergantian ban luar atau ganti piringan atau apa, dia bisa aja tertekan atau keketok. Nah, terjadi kebengkokan piringan yang terhubung ke sensornya ya, seperti ini nih piringan ini. Nah, ini yang di dalam. Nah, itu biasanya bengkok. Di sini saya hanya menjelaskan langkah pertama dulu ya sebelum periksa ke yang lain. Nah, langkah pertama ini sudah saya cek dan
Kedua, sensor roda depan dan belakang itu normal ya, jarak dari sensor ke piringannya itu normal sekitar 1-2 mili, itu masih normal ya maksudnya. Nah, tapi setelah saya coba ternyata masih melotot guys. Si sensor ABS nya ini masih melotot. Nah, belum berfungsi normal. Langkah kedua, kita bongkar bodi, periksa kabel-kabelnya yang terhubung ke ini ya, yang terhubung ke modulnya ya, seperti ini. Nah, kalian cek dulu kabel-kabelnya apakah ada yang putus atau enggak ya, kalian cek dulu, itu langkah kedua. Nah, kalau dari dirasa kabel-kabelnya itu aman, nah, baru lanjut ke yang lain seperti modul. Oh ya kawan, dalam memeriksa ini saya belum punya alat yang canggih ya, alat untuk remap atau cek secara elektronik itu saya belum punya alatnya, jadi saya mengandalkan penelusuran ya, penelusuran secara manual. Insya Allah kalau nanti sudah berkembang, insya Allah saya akan beli alatnya. Doain ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung silahkan pencet tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya. Oke kawan, selanjutnya kita bongkar aja ya. Oke guys, nah, kondisi bodi udah saya bongkar ya. Kita lihat kondisi modulnya. Ini kata sepemilik motor itu belum pernah didandanin ya. Katanya belum pernah diservis, belum pernah didandanin. Gak tahu dia baru beli second atau gimana ya. Yang pasti ini sudah pernah dibongkar ya guys modulnya. Ini kondisi modulnya itu tuh sudah pernah dibongkar. Tuh kalian bisa lihat, ini ada bekas lem. Ini ada bekas lem, dan nih kalian bisa lihat nih kondisi rumah PCB-nya itu pernah dibongkar ya. Ntar saya fokuskan, bisa dilihat guys. Nih wadah PCB-nya nih udah pernah dibongkar ya. Ternyata ini udah pernah servis guys, udah pernah dibongkar PCB-nya dan masih belum hidup ya. Ini kondisi soketnya dibungkus-bungkus plastik begini ya. Dan biasanya yang terjadi kalau modul udah jebol itu, di sini terdapat rembesan-rembesan minyak rem guys. Nih di modul bagian bawah. Biasanya di sini terdapat rembesan minyak rem. Nah, itu bisa jadi kondisinya udah jebol. Nah, ini saya lihat sih masih kering ya. Tapi nah, bisa dilihat guys, wadah PCB-nya udah pernah bongkaran ya. Nanti saya pastikan dulu di sini, kita bor dulu. Kalau dia keluar minyak rem, otomatis si modul kena lagi ya. Tapi langkah pertama, sebelum kita membongkar ini, kita pastikan arusnya masuk ya. Yang dari kabel bodi ke soket ini, ke modul itu, semua arusnya itu masuk, ada gitu. Nah, ini kabel bagian atas yang dua ini arus plus ya, arus masuk. Ini kabel coklat strip putih arus masuk. Nah, ini yang bawah dua hitam polos sama hitam strip putih. Yang dua ini nih yang paling bawah, yang dua itu kabel ground. Nanti kita cek dulu ya, apakah semuanya arusnya masuk dan ground juga bagus. Kita cek dulu. Kalau misalnya semuanya bagus, baru kita bongkar modul. Yuk guys. Oh iya, lupa, sebelum saya bongkar ini saya juga udah periksa kondisi sikring ya. Kondisi sikringnya nggak ada yang putus guys. Langsung kita coba di sini arusnya apakah ada masuk.
atau nggak ada ya. Guys, saya hanya memakai ini. Oke kawan, langsung kita cek arus masuk yang ke soketnya ya. Capit ini kita tempelkan ke min dari aki ya. Arus masuk kabel yang merah ini yang paling atas ada semua ya. Cek yang kabel coklat strip putihnya 4 kolom dari bawah. Ada. Nah lanjut kita cek groundnya. Kita pindahkan capit ini ke bagian plus aki. Ada masuknya arus masuk ada, ground ada. Jadi positif kita bongkar ulang ini ya modulnya. Sebelum kita bongkar, kita bor dulu yang bagian bawahnya. Kalau ternyata keluar minyak rem, sudah positif modulnya yang kena. Lanjut kita bor ya. Ngebornya harus hati-hati ya, tipis-tipis aja soalnya jangan sampai kena PCB di dalamnya. Kering ya kawan ya, ternyata ini kering, nggak ada rembesan minyak rem. Bisa dilihat kayaknya, saya dekatkan. Guys, setelah saya bor ternyata nggak ada yang keluar minyak rem. Nah, kita langkah apa yang kita lakukan selanjutnya, yaitu periksa soketnya lagi ya. Ini soketnya barangkali kurang menempel ke situ, karena ini soket ini tuh rawan getar ya, getar, lama-lama agak longgar. Nah kita coba benerin dulu posisi soketnya biar menempel sempurna ke kaki-kaki yang ada di modulnya. Jadi kita bersihkan soketnya dan dirapatkan ulang ya. Bersihkan soketnya, kepala soketnya, terus dikasih rapat. Caranya begini. Bersihkan dulu biar dia menempel sempurna ya. Jangan lupa yang bagian dalamnya juga kita kasih rapat semua. Takutnya dari soket ini tuh nggak menempel, salah satu ada yang nggak menempel gitu, karena satu aja yang nggak nempel ke sana otomatis error. Satu kabel aja yang nggak nempel sempurna ke sana
akan mengakibatkan error ya. Ini bisa terjadi karena dia getar ya. Gunakan pakai yang kecil. Halo teman-teman, setelah yang saya lakukan dari tahap 1 sampai ke tahap terakhir itu pembersihan soket dan masih belum menyala, belum normal, akhirnya saya putuskan untuk membongkar modulnya ya. Nah, ini posisi udah saya bongkar si modulnya dan kita lihat PCB nya ya. Di sini terdapat korosi ya teman, tuh bisa dilihat dapat loh. Dan ini yang paling jelas ya guys, ada part yang gosong. Ntar saya taruh dulu nih guys. Nah bisa dilihat guys, ini gosong partnya. Ini kayaknya kapasitornya ya yang gosong ya. Ya C itu kodenya C, kapasitornya kebakar guys. Ini kemungkinan disebabkan karena masuknya udara dari luar ya. Ini kan pernah dibongkar, ternyata dia memasangnya itu kurang rapat. Karena kalau dari minyak rem tadi kita udah cek melalui di bor ya, nggak ada rembesan, dan pas dibuka juga kering dalamnya. Saya pastikan ini waktu dulu pas pembongkaran pertama itu dia kurang rapat guys, masih ada celah-celah udara masuk ya. Makanya si PCB nya itu terlihat kayak berkarat guys. Oh, ini nih berkarat nih. Itu disebabkan karena udara masuk ya, udara dari luar, mengakibatkan konslet guys. Nah ini yang paling fatal, ini nih yang gosong terlihat jelas ya, sama kaki-kaki IC nya tuh pada gosong guys. Oke, ini nanti kita benerin, kita solder ulang. Yang ini yang part yang gosong kita ganti. Untuk kalian yang gak bisa ganti sendiri ya part yang gosong ini, kalian bisa membawanya ke tukang elektronik ya, servis TV, servis radio, kalian bisa minta bantuan ke situ ya. Oke guys, tonton lagi di videonya sampai selesai ya, sampai finish. Oke guys, ini PCB nya udah saya benerin ya. Nah untuk di bagian IC nya saya perhatikan itu yang kabel yang kaki IC yang putus
itu saya lihat nggak terhubung kemana-mana ya. Ya seperti contohnya ini nih. Jadi ini kaki AC nya kosong, jadi yang saya sambung itu yang berfungsi ya. Nah seperti ini kan awalnya putus. Nah berhubung ini terhubung ke jalur yang lain, nah makanya saya sambung. Kalau yang nggak terhubung ke yang lain nggak saya sambung ya, kita biarin aja. Ini udah proses pergantian elemen yang gosong juga udah. Nih guys, bisa dilihat. Ini awalnya kan jalurnya ke sini ya. Ini ke sini. Ini dari sini ke sini. Ini nyambungnya saya robah ke sini. Kenapa saya robah? Karena ini 3 lapisan, guys. Ini teh 3 lapisan PCB-nya ya, modelnya. Jadi lapisan atas, lapisan dalam di tengah, dan lapisan terakhir di bawah. Nah ini berarti 3 lapisan. Nah ini lapisan pertama. Nah ini yang terkelupas ini lapisan kedua guys, atau yang di tengah. Jadi saya nggak mau ngambil resiko ini nanti saya tutup. Nah saya ngambil dari jalur sebelah sini, dari sebelahnya. Nah ke sini ini ya komponen yang kebakar itu berupa kapasitor. Nah, ini udah saya ganti kapasitornya dua-duanya ya. Saya hanya mengambil kapasitor dari barang bekas guys. Nah saya ngambil dari bekas LED lampu depan yang tipe LED ya. Nah dari komponennya saya ambil. Nah dari di sini ini yang bekas kapasitornya saya buka, saya tempelin ke sini guys. Nah saya tempelin ke sini. Jadi ibaratnya tanpa modal ya guys. Oke, lanjut kita bersihkan dalaman ini guys. Ini kan udah pada macet kayaknya guys ya, tuh udah pada kotor juga. Nanti selanjutnya kita bongkar, kita bersihkan. Lanjut sesudah dibersihkan kita pasang semua, rakit lagi, pasang semua seperti aslinya. Nanti kita pasang, kita coba ya, lihat hasilnya guys. Jangan kemana-mana dulu, tonton sampai habis ya. Oke guys, ini posisinya udah saya bersihkan semua dan udah saya rakit kembali, dan ini udah saya tutup. Saya menutup ini dengan menyolder ya, mengelas, bilas plastik istilahnya gitu. Kalian bisa pakai lem besi atau apa ya, yang penting harus tertutup sempurna, tertutup rapat ya. Oke guys, apakah berhasil? Langsung kita pasang ya, dan kita coba, mudah-mudahan berhasil ya. Alhamdulillah guys, semua berfungsi dengan normal kembali ya. Ini sudah saya tes di kecepatan 10. Pada saat test drive dia indikator ABS nya mati ya, seperti bawaannya, dan rem ABS nya juga berfungsi dengan baik. Cuman mohon maaf guys, sayangnya video saat test drive itu nggak keset guys. Tapi yang pasti tutorial ini berhasil guys ya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya guys. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.